Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Alfadillah dengan NIM 1C020100. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang akad ijarah. Pengertian akad ijarah menurut arti bahasa adalah nama upah. Menurut pengertian syara, al-ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam bentuk tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Selanjutnya jenis akad ijarah. Yang pertama ada ijarah yang bersifat manfaat. Ijarah yang bersifat manfaat misalnya sewa menyewa rumah, toko kendaraan, pakaian atau pengganti, dan perhiasan. Apabila Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan secara untuk dipergunakan, maka para ulama fikih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa. Yang kedua, ijarah yang bersifat pekerjaan. Ijarah yang bersifat pekerjaan adalah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu ijarah yang bersifat kelompok atau serikat. Ijarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun, dan satpam. Dalam hal ini, ijarah yang bersifat pekerjaan atau mengupah dibagi menjadi dua, yaitu ijarah khusus dan ijarah mustarid. Selanjutnya dasar syariah. Yang pertama, Al-Quran. Terdapat pada surat At-Talaq ayat 6 yang berbunyi, jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka. Kemudian pada surah Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi, salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku, upahlah dia, sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Yang kemudian sumber yang selanjutnya yaitu hadis. Yang pertama dari Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada tukang itu. Kemudian dari riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, berilah upah atau jasa kepada orang yang diupah sebelum kering keringatnya. Sumber selanjutnya itu ijma. Adapun dasar hukum ijarah berdasarkan ijma ialah semua umat sepakat, tidak seorang pun ulama membantah kesepakatan ijma ini. Sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang beberapa pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya perlakuan akuntansi menurut PSAK 107. Yang pertama, akuntansi pemilik. Objek ijarah diakui saat diperoleh objek ijarah sebesar harga perolehan. Yang kemudian, ijarah dapat disusutkan atau diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaat atau umur ekonomis. Selanjutnya, pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Selanjutnya, piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Selanjutnya, pengakuan biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah diakui pada saat terjadinya perbaikan, dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan pada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Yang selanjutnya, biaya perbaikan objek ijarah merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Selanjutnya, perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik
kepada penyewa dalam ijarah mutahiyah bid malik dengan cara yang pertama hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban. Kemudian penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Kemudian selanjutnya penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Selanjutnya penjualan secara bertahap, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagai objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian, dan bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset. Selanjutnya penyajian pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait. Misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan, dan perbaikan. Selanjutnya pengungkapan. Pengungkapan ijarah dilakukan oleh pemilik tidak terbatas pada yang pertama penjelasan umum isi akad yang signifikan tidak terbatas pada keberadaan wa'ad atau janji, pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan, atau jika ada pengalihan kepemilikan. Pembatasan-pembatasan misalnya ijarah lanjut dan dana dana gunaan dana gunaan yang digunakan jika ada nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah. Keberadaan transaksi jual dan ijarah jika ada. Selanjutnya perlakuan akuntansi PSAK nomor 107 untuk penyewa. Yang pertama, beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Yang kedua, utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima. Yang ketiga, penyaluran beban pemeliharaan objek sewa disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya akad. Yang keempat, biaya pemeliharaan objek ijarah dalam ijarah mutahiyah bitamalik melalui penjualan objek ijarah secara bertahap akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan. Yang kelima, pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik ke penyewa dalam ijarah mutahiyah bid malik dilakukan dengan cara yang hibah. Oleh karena itu penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima. Kemudian yang B, pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati. Kemudian yang C, pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati. Dan yang terakhir, pada saat pembelian secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar. Selanjutnya yang keenam, pengungkapan ijarah yang dilakukan oleh penyewa tidak terbatas pada yang pertama penjelasan utama isi akad yang signifikan tidak terbatas pada total pembayaran, keberadaan wa'ad atau janji pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan. Pemilik untuk pengalihan kepemilikan. Pembatasan misalnya ijarah lanjut, penggunaan yang digunakan jika ada. Selanjutnya, keberadaan transaksi jual dan ijarah di atas mengenai keuntungan atau kerugian yang diakui. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.